Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 SSDRA akan menjelaskan tentang analisis prediksi produksi kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara menggunakan metode regresi linear sederhana dan berganda. Baik, adapun anggota-anggota kami adalah Next. Ilham Namadi, Yohanes Krisjon, Santiago Sukma, Esther Sidauruk, dan Muhammad Hanif Faros. Next. Pendahuluan akan dilanjutkan oleh teman saya, Esther. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Produksi kelapa sawit di wilayah ini memiliki dampak signifikan baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, prediksi produksi kelapa sawit menjadi sangat penting untuk perencanaan dan pengelolaan yang efektif dalam industri kelapa sawit. Berdasarkan permasalahan, yaitu bagaimana perancangan sistem prediksi hasil produksi kelapa sawit menggunakan metode regresi linear berganda dan sederhana agar dapat melakukan prediksi yang tepat dengan melihat seberapa banyaknya hal yang berpengaruh dalam pertumbuhan kelapa sawit dan dalam pengambilan keputusan yang efektif di masa yang akan datang. Oke, next. Selanjutnya, analisis regresi linear sederhana. Dalam regresi linear sederhana, kita mencoba memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan sebuah garis lurus yang dipresentasikan melalui persamaan Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah E. Keterangannya, Y sebagai variabel dependen, B0 sebagai konstanta, B1 sebagai koefisien kemiringan parsial, X1 sebagai variabel independen, dan E sebagai errornya. Next. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda secara matematik diekspresikan oleh YI sama dengan B0 ditambah B1 X1I ditambah B2 X2I sampai BK XKI ditambah EI dengan keterangan YI sebagai variabel independen ke I, B0 sebagai konstanta, BK sebagai koefisien kemiringan parsial ke K, I sebagai N dan juga E ke I, XKI sebagai variabel independen ke K, EI sebagai error ke I, dan N sebagai banyaknya observasi yang dilakukan. Variabel dataset. Y sebagai produksi kelapa sawit, X1 sebagai curah hujan, X2 luas tanaman, dan X3 sebagai jumlah tandan. Analisis regresi linear sederhana. Menggunakan rumus yang sudah tertera, maka didapatkan nilai yang telah ditampilkan sebagai berikut. Lalu, hasil regresi dari rumus yang telah ditampilkan tadi didapatkan total produksi sebanyak sekian. Oke, baik. Selanjutnya yaitu inferensia koefisien kemiringan garis regresi. Yang pertama, untuk menentukan koefisien kemiringan garis regresi itu dengan menentukan hipotesis terlebih dahulu. Di sini ada H0 dan H1. H0 itu di mana beta satunya sama dengan 0, yaitu curah hujan tidak mempengaruhi total produksi, dan H1-nya beta 1 tidak sama dengan 0, di mana curah hujan mempengaruhi total produksi. Dari uji statistik yang telah dilakukan, ternyata T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Maka tolak H0 artinya cukup bukti untuk menyatakan bahwa curah hujan mempengaruhi total produksi. Next. Lalu adapun inferensia dari intercept garis regresi. Sama dari sebelumnya, dari inferensia kemiringan garis regresi, untuk mencari inferensia intercept juga yang pertama kali kita lakukan adalah dengan menentukan hipotesis terlebih dahulu. Yang pertama H0 sama dengan
beta 0 sama dengan 0, artinya semua nilai total produksi dapat dijelaskan oleh curah hujan, dan H1 di mana beta 0-nya tidak sama dengan 0, artinya ada nilai total produksi yang tidak dapat dijelaskan oleh curah hujan. Setelah dihitung melalui statistika ujinya, maaf, sebelumnya belum. Setelah dihitung statistika ujinya, diperoleh bahwa terhitung itu lebih kecil daripada T-tabel, maka H0 diterima, artinya tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada total produksi yang tidak dapat dijelaskan oleh curah hujan. Oke, selanjutnya kami regresi menggunakan uji F. Di sini uji F-nya, statistika ujinya, F hitung yang kami dapatkan yaitu 0,0055, sedangkan F tabelnya yang kami dapatkan adalah 5,32. Artinya, F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel, maka ia terima H0. Interpretasinya cukup bukti untuk menyatakan bahwa total produksi curah hujan ternyata tidak mempengaruhi total produksi kelapa sawit. Lalu selanjutnya koefisien dan korelasi, yang dimana koefisien determinasinya yaitu kita mendapatkan 0,07% dan analisis korelasinya kita mendapat penduga P yaitu 0,0002, dan dimana visualisasi dari model regresi linearnya seperti yang ditampilkan pada layar. Lalu ada regresi linear sederhana dengan R. Kami telah mencoba regresi linear dengan R dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya analisis regresi linear berganda. Kita mendapatkan model regresi linear berganda dengan Y sama dengan 2505728 min 2450,69 X1 min 54,2054 X2 ditambah 1,69 X3. Kemudian ada koefisien determinasi. Setelah dihitung, kita mendapatkan hasilnya 33%. Berdasarkan nilai koefisien determinasinya, didapatkan persentase sebesar 33%. Artinya dengan selang kepercayaan 95%, sebanyak 33% model regresi linear berganda yang tadi disebutkan sebelumnya menjelaskan variasi data mengenai hasil produksi kelapa sawit. Next. Dan setelah dicoba di R, regresi linear bergandanya, berikut hasilnya dari interceptnya, terus kemudian variabel X1, X2-nya, dan X3-nya. Bisa dilihat di gambar. Next. Jadi dari semua perhitungan yang telah diberikan, kita bisa mengambil kesimpulan uji F dan uji parsial yang dilakukan bahwa curah hujan tidak mempengaruhi total produksi kelapa sawit. Hasil koefisien determinasi dari analisis regresi linear sederhana menyatakan bahwa 0,07% keragaman hasil produksi kelapa sawit dijelaskan oleh keragaman curah hujan dan korelasi antara curah hujan dengan hasil produksi sangatlah lemah. Next. Kemudian pada analisis regresi linear berganda, p-value yang didapatkan, p-value-nya yang sebesar 0,05, artinya H0 diterima, maka cukup bukti untuk menyatakan bahwa curah hujan, luas tanaman, dan jumlah tandan kelapa sawit secara parsial tidak berpengaruh terhadap produksi kelapa sawit. Next. Dan dengan model regresi linear sederhana tidak efektif dalam menjelaskan variasi produksi kelapa sawit. Dan model regresi linear berganda yang lebih kompleks dan lebih cocok untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang secara bersama-sama mempengaruhi produksi kelapa sawit secara signifikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang analisis regresi linear sederhana dan berganda mengenai produksi kelapa sawit. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian.